Assalamualaikum guys. Kalian pernah nggak sih niatnya tuh cuman pengen beli satu pensil aja, tahu-taunya waktu pulang udah bawa sabrek, satu full set nih, full set alat tulis kebutuhan sekolah. Yes, hari ini Ica bakal ngomongin hal-hal yang pasti pernah bikin dompet orang tua kita semua nangis. Sini kok. Oke, jadi abis ini coba bakal nanya-nanya nih ke sekeliling Ica, terutama para ayah bunda, seberapa rempong sih pengalaman mereka waktu ngebelanjain kebutuhan sekolah kalian? Apakah tim yang kalem atau tim yang kalap guys? Tapi jangan pergi dulu, tunggu, jangan buru-buru, karena Ica gak cuma nanyain ke para ayah bunda loh, ini Ica kasih bocoran ya. Ica juga bakal nanyain ke yang ngerepotin nih para ayah bunda, termasuk Ica sendiri. Penasaran kan? Yuk ikutin Ica, apa kata mereka? Apa ya kira-kira kata mereka? Udah kepo gue. Oke Ibu, Assalamualaikum. Salam. Ibu minta waktunya sebentar ya Bu ya. Jadi saya Ica dari tim apa kata mereka ya Bu ya. Izin nanya seputar tahun baru, ajaran baru nih masuk sekolah. Karena Ica lihat Ibu kayaknya habis belanja ya Bu ya. Jadi Bu kan sebelumnya nih nama Ibu dulu siapa? Ibu Marlina. Ibu Marlina ya, Ibu Marlina. Nah, Bu berhubung ini mau masuk tahun ajaran baru, kayaknya Ica lihat tuh orang tua lagi pada sibuk-sibuknya nyari perlengkapan sekolah untuk anaknya, benar nggak Bu? Iya. Nah, jadi Bu biasanya untuk masuk sekolah gini seberapa rempong sih Bu buat belanja-belanja Ya Allah, capek kali Bu ini, abis ke sawah ini udah beli baju lagi, cari baju, cari buku, macam-macam. Capek ya Bu ya, capek ya Bu ya. Kalau misal milih harga nih Bu kan, Ibu milih yang kayak murah meriah atau yang kayak sekalian mahal tapi tahan lama gitu? Iya, yang tahan lama kami beli ya, biar jangan murah. Kalau murah sebentar udah rusak. Ya. Paling 2 bulan pakai udah beli lagi. Berarti kesimpulannya rempong lah ya untuk belanja keperluan tiap masuk sekolah anak Ibu. Oke, mungkin ada tips Bu biar bisa hemat untuk pemakaian setiap mau masuk sekolah gitu. Dikit aja gitu. Kayak mana? Biar hemat apa? Biar bilang ke anaknya untuk jaga barangnya. Jaga barang kayak mana? Pokoknya kita jagalah. Jaga. Oke, kalau santai aja. Oke, itu aja Ibu pertanyaannya ya.
kasih. Oke, Mam, sebelumnya boleh kepo nggak Ibu beli apa aja barusan? Baju sama ini seragam SMA aja. Sepatu udah beli. Sepatu udah beli. Tas udah. Udah beli. Tinggal seragam ini aja. Seragam aja ya. Oke, berarti anak Ibu mau masuk SMA ya. Ya. Oke, selamat kepada anak Ibu ya. Mungkin itu aja, maaf ganggu waktunya. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Izin minta waktunya sebentar boleh ya, direkam juga. Oke. Nah, sebelumnya saya Ica dari Apa Kata Mereka nih. Biasanya kami nanya-nanya gitu kayak Bunda ya. Sebelumnya namanya siapa? Bahaki. Ayah Bayi Haki berarti ya. Nah, Ayah, Ica mau nanya nih, berhubung ini kan mau masuk tahun ajaran baru ya kan, anak-anak pada masuk sekolah gitu. Jadi Ica mau nanya, biasanya nih kalau mau tiap masuk sekolah itu Ayah serempong apa sih ya untuk belanja keperluan anak Ayah? Buku tulis, sepatu, baju, celana gitu. Topi-topi, pensel-pensel gitu. Oh, iya, itu rempong nggak? Maksudnya ribet nggak Ayah belanjain semua itu? Ribet lah, kan biasanya masuk sekolah kan semua ribet. Oh iya gitu. Biasanya itu misalnya pilihan sepatu, tas, itu pilihan anak Ayah sendiri atau mereka nurut aja gitu sama Ayah? Ada yang nurut, ada yang pilihan anak kan. Berarti ada yang pilihan mereka sendiri, ada yang pilihan dari Ayah juga. Kan nggak bisa kita paksakan. Oh iya gitu. Nah, ini Ayah kesini mau belanja ya? Iya. Belanja apa aja tuh kira-kira kalau yang di sini? Ini untuk beli topi. Kemarin kan lupa topi. Topi? Topi. Oh, cowok berarti anaknya. Yang ini cowok nih. Oke, berarti itu aja berarti ya. Iya. Untuk misalnya harga nih, Ayah mendingan yang murah meriah atau yang mahal tapi tahan lama ya? Gimana? Ya, biasanya mauannya yang murah meriah. Gitu ya. Itu ketahanan nggak tahu kan. Oke, itu tergantung anak Ayah yang pakai gitu ya. Oke ya, berarti secara keseluruhan sedikit ribet ya untuk belanja ini ya. Oke, mungkin segitu saja ya untuk waktunya. Terima kasih ya. Selamat lanjut belanja. Oke, terima kasih. Nah guys, tadi kalau kita udah nanya-nanya ke Bunda, sekarang kita udah nanya ke Ayah. Kalau Ayah sama ribet ya, cuman mungkin sedikit oke-oke aja, ribet tapi bilangnya juga oke-oke aja karena pada dasarnya memang anak kita sendiri, jadi ya Ayah Bunda tetap mau memenuhi semua kebutuhan anaknya. Jadi lagi-lagi Ica bilang kalian harus tetap bersyukur punya Ayah Bunda yang sudah sangat sayang banget sama kalian. Oke guys, apalagi ya kali ini mungkin kita bakal beralih ke nantiin aja. Oke, bye-bye. Hai guys, I'm back. Nah tuh tadi kita udah dengerin jawaban para ayah bunda tuh kan, seberapa riwehnya kita udah denger rempongnya mereka dalam siapin kebutuhan sekolah kalian semua loh. Nah sesuai janji yang tadi Ica udah sebutin di awal, kita juga bakal nanyain ke yang ngerepotin para ayah bunda nih. Kita bakal cari-cari orangnya di sekitaran sini. Oke, so keep your eyes on me. Ikutin Ica terus, kita cari tahu apa kata mereka. Oke, apa kata mereka? Kak, permisi Kak. Iya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Boleh ya, oke. Izin direkam juga Kak ya? Oh iya boleh. Ini saya duduk di sini ya. Oke Kak. Nah sebelumnya perkenalkan saya Ica dari Apa Kata Mereka nih Kak. Oh iya. Mau nanya-nanya sedikit aja ke kakak nih. Jadi sebelumnya nama kakak siapa? Nama aku Askia. Ya. Askia. Oke Kak Askia ya panggilnya ya. Oke nih Kak Askia tahu kan kita sebentar lagi mau masuk sekolah tahun ajaran baru. Iya kan? Nah dulu nih waktu Kak Askia zaman dulu mau masuk sekolah, tiap masuk sekolah tahun ajaran baru, kakak itu tipe yang nurut atau yang ngerepotin orang tua Kak waktu ngebelanjain kebutuhan sekolah? Gimana Kak? Udah lama banget ya sekarang soalnya udah kuliah. Itu zaman SD ya kali ya paling ribet itu ya. SD. SD mungkin aku tim yang ngerepotin kali ya, karena aku dulu sekolah itu harus banget pakai sepatu yang ada les putihnya. Oh les putih. Iya.
aku sekolah harus pakai alas putih. Padahal kan sekolah nggak boleh ya, ngelarang karena harusnya full black. Cuman aku kekeh banget sama orang tua aku harus sepatu yang les putih. Les putih. Jadi aku sekolah pakai sepatu les putih, besoknya disita dong sama guru aku sampai orang tua aku tuh harus beli lagi satu sepatu lagi buat aku yang kok nggak ada yang les putihnya. Jadi menurut aku tuh lumayan ribet. Iya, bisa dilihat juga ya sedikit ngerepotin ya, karena kan udah itu pilihan kakak, tapi disita ujung-ujungnya gitu. Mungkin selain itu ada lagi kak? Selain les putih itu gitu. Kotak pensil nggak sih kak? Kotak pensil, kenapa tuh kak? Karena yang ini yang harus ada papan tulisnya, kalkulator. Oh yang gede, oke. Tutup. Iya. Depan belakang. Iya, ingat. Itu jadi tiap masuk sekolah atau naik kelas itu aku harus punya yang baru. Jadi totalnya aku pas SD tuh ada 6 kotak pensil kak. Tiap naik kelas nih kakak harus beli itu. Waduh, nah guys, jadi Kaskia ini tipe yang ngerepotin ya. Maksudnya karena dia udah ada pilihannya sendiri, tapi ujungnya tadi disita, terus kayak orang tuanya harus beli terus tiap naik kelas kotak pensil. Nah, jadi kalian bagi yang suka ngerepotin, please make sure kalau itu nggak disita di sekolah. Oke kak, berarti itu pengalaman kakak berarti kakak tipe yang ngerepotin ya? Iya, bisa dibilang repotin. Iya. Oke. Jadi kasih banyak ya kak, itu aja mungkin kita bertemu lagi di next occasion. Oke, terima kasih kak. Terima kasih udah mengganggu waktunya. Iya. Permisi bang. Iya, boleh minta waktunya sebentar bang? Boleh ya. Sebelumnya boleh saya duduk dulu? Boleh. Oke. Oh, oke. Jadi gini bang, saya Ica dari Apa Kata Mereka nih bang. Nah, mau nanya-nanya sedikit aja tentang hal yang lagi hot baru-baru ini. Apa itu kak? Sebelumnya dulu bang, nama abang siapa kalau boleh tahu? Nama saya Rizky, tapi kakak boleh panggil Kiki aja. Kiki, berarti bang Kiki ya? Oke bang Kiki, nah jadi kan abang tau lah sebentar lagi tuh bakal ada masuk sekolah nih teman-teman luar sana. Nah tahun ajaran baru, ya kan? Pertanyaannya, dulu waktu zaman Bang Kiki sekolah, tiap masuk sekolah tahun ajaran baru, abang ini tipe yang ngerepotin atau nurut orang tua bang untuk mencari kebutuhan sekolah? Gimana bang? Jadi sebenarnya saya itu tipe yang ngikut aja apa kata orang tua, tipe yang nurut aja. Tapi sebenarnya ada sih beberapa hal yang kayak emang harus ada gitu, emang harus diturutin gitu. Contohnya itu dari SMP, SMA itu saya tuh harus pakai pulpen nggak sembarangan kak. Jadi pulpen itu bukan pulpen biasa gitu, jadi pulpen yang ada tinta minyaknya gitu. Jadi kan itu kayaknya sedikit lebih mahal ya. Jadi menurut saya itu sedikit ngerepotin orang tua sih, karena nyarinya itu ribet ya. Dan terus karena orang tua saya juga guru di sekolah saya, jadi waktu kelas 3 SMA itu saya pengen baju saya itu ngepres gitu ketat. Jadi beda dari siswa yang lain gitu. Siswa, oke. Karena saya pernah ikut Paskim, jadi saya pengen gitu. Jadi orang tua saya ngelihat di sekolah gitu kayak nggak habis pikir gitu. Ini kenapa dia bajunya ketat sendiri gitu. Jadi kayaknya itu ngerepotin juga sih, diomongin juga sama guru-guru di situ. Iya. Oh gitu ya bang ya. Berarti banyak banget ya pengalamannya ya. Tapi ada lagi. Oh ada lagi, oke. Ingat saya waktu saya SD ya. Waktu saya SD itu selama mungkin 3 atau 4 tahun berturut-turut itu saya minta kakak tahu nggak kalau beli sepatu dapat hadiahnya mainan. Nah itu saya minta sama orang tua saya karena kan sepatu yang dapat hadiahnya itu kan nggak ada di sembarangan toko, misalnya nggak di semua toko ada, jadi harus di toko khusus gitu, beberapa toko aja gitu. Jadi kayaknya itu ngerepotin orang tua sih, karena harus capek-capek nyari dan mintanya selalu itu. Yang penting bukan sepatunya tapi mainannya. Oh iya. Gitu. Oke, berarti nih abangnya tipe yang banyak request juga ya, gitu ya. Iya. Oke, tuh guys. Nah, jadi Bang Kiki ini dia tipenya yang tadi kan bisa dengar sendiri sangat banyak yang di requestin dan model dari mulai ngepres baju, terus harus beli sepatu, ada paket lengkapnya apa tadi Bang? Mobil, mainan. Nah, teman-teman di sana yang suka request nih, banyak requestnya, jangan lupa apa? Apa itu Kak?
tetap harus berprestasi dong ya, iya, tentunya ya, pastinya. pastinya ya. Tuh, oke, ingat itu ya guys ya. Oke, mungkin itu aja ya Bang Kiki ya. Oke, makasih, maaf mengganggu Oh, iya. waktunya, silakan dilanjut. Oke, makasih ya. Iya ya. Bang, boleh minta oke sebentar? Boleh Kak. Sisi duduk ya. Iya ya. Oke, nah, jadi gini Bang, saya Ica dari apa kata mereka, Oh iya. ya. Mau nanya sedikit aja ke Abang tentang apa yang lagi start baru-baru ini, boleh? Boleh Kak. Boleh, oke. Sebelumnya nama Abang siapa? Nama aku Atar Kak, tapi sekalian saya pakai ini boleh Kak? Boleh sekalian aja sekalian. Ini saya nih terus ya. Iya iya. Oke, jadi Bang Atar ya. Bang Atar tahu Iya. nggak? Maksudnya aku udah kasih tahu dong. Ini Iya. kan mau masuk sekolah nih teman-teman di luar sana gitu. Iya. Ajaran baru gitu ya Bang Atar ya. Iya Kak. Jadi mau nanya pengalaman Bang Atar zaman dulu nih. Zaman dulu waktu dia masuk sekolah tahu ajaran baru, Bang Atar nih tipe yang nurut atau ngerepotin orang tua sih? Waktu liputan sekolah, nah, gimana Bang Atar? Kalau saya sendiri sih biasanya nurut-nurut aja sih Kak. Nurut aja. Iya. Paling mungkin ada sedikit request ke orang tua gitu. Misalnya beli barang apa ya, misalnya tas gitu. Saya sukanya kan yang warnanya gelap Kak. Karena saya nggak pede, saya malu gitu kalau pakai yang warnanya agak ngejreng gitu. Jadi saya sukanya yang warna gelap kayak hitam, biru dongker gitu sih Kak. Oh iya, berarti tas. Selain tas nih gimana? Mana tahu ada yang lain? Kalau selain tas Iya. nggak ada sih Kak. Soalnya biasanya peralatan itu disediakan dari sekolah langsung gitu. Berarti sekolahnya memang apa namanya menyediakan peralatan tulis ya seluruh murid atau gimana? Enggak sih Kak, kebetulan saya dulu tuh sering dapat juara kelas gitu. Wow, pintar sekali sepertinya Bang Antar ini Iya, apa alhamdulillah. juga kelihatan bisa. Oke, berarti gimana? Makanya ya Bang Antar jarang request gitu ya, karena alhamdulillah udah kebutuhan alat tulisnya tuh udah disediakan sekolah karena Bang Atar sendiri berprestasi gitu ya. Enggak juga sih Kak, karena saya memang nggak banyak mau aja. Oh, banyak banget. Oh, oke. Tapi kebetulan orang tua tuh dulu sering nawarin buat liburan gitu Kak. Oh gitu. Iya, Mana tuh? dulu tuh ke Europe Kak. Europe, waduh Iya. keren banget ya Europe ya. Tapi sabar dulu, nggak jadi karena jadinya ke Lampu Kak. Nggak jadi. Wah serius? Iya Europe, Kak. Lampung. Ya bagaimana kan nama juga kondisi ekonomi orang tua. Oh, tapi tetap bersyukur ya. Iya. Tetap itu suatu hiburan lah ya, liburan bagi Bang Antar ya. Iya. Oke, ya udah mungkin itu aja ya Bang Antar ya. Berarti Bang Antar ini tipe yang tidak merepotkan ya dan sangat prestasi seperti itu. Alhamdulillah Kak. Oke, mungkin segitu aja ya Bang Antar ya. Iya Kak. Maaf banget waktunya nih. Iya Kak. Ya. Oke, terima kasih. Ya aku ditinggal guys. Nah tuh tipe-tipe tipe-tipe anak yang ngerepotin lo tuh emang beda-beda ya. Kalau yang ini tipenya tuh nurut guys. Bahkan dia berprestasi. Jadi dia bisa ngebantu orang tuanya untuk tidak banyak mengeluarkan uang. Karena prestasi dia itu dapat reward di sekolah. Alat tulisnya tuh lengkap dari sekolah. Jadi emang gak perlu banyak mengeluarkan uang. Nah bagi teman-teman tolong jadiin ini pelajaran. Jadi kalian jangan malas sekolah. Semangat sekolah biar berprestasi kayak Bang Atar tadi. Biar dapet reward yang sama. Oke? Mari kita cari next type lagi. Let's go. Permisi Bang. Aku Ya, Kak. cari aja nih, seru banget. Boleh minta Lagi waktunya sebentar? nunggu temen. Lagi nunggu teman. Saya minta tolong sebentar ya. Boleh. Oke, jadi ini Bang. Saya tuh? Ica dari Apa Kata Mereka. Ya, pernah dengar nggak Bang? Apa kata mereka? Iya. Masih baru sih. Masih baru ya. Jadi ini dari TVRI lah intinya ya. Oke. Dia kayak nanya-nanya gitu Bang. Oke. Apa beruntung ini saya datangin. Ya. Oke. Oke, sebenarnya Abang siapa? Nasa Nazar. Nazar, Bang Nazar ya. Ya. Oke Bang Nazar. Jadi saya mau nanya, Abang tahu lah kan teman-teman di luar sana lagi pada nyiapin kebutuhan sekolah mereka, mau masuk sekolah tahun ajaran Oh, ya. baru. Adik saya juga mau masuk sekolah. Oh, aduh, pas banget ya. Oke. Nah, jadi pertanyaan adalah waktu Bang Nazar, ini pengalaman aja sih. Pengalaman saya. Iya, waktu Bang Nazar dulu zaman sekolah masuk sekolah tahun ajaran baru, Bang Nazar ini tipe yang nurut atau bahkan ngerepotin orang tua waktu beli kebutuhan sekarang ada. Waduh, tricky sih. Kadang nurut, kadang juga ngerepotin, bingung sih. Mungkin dua-dua boleh. Gitu ya? Simbang sih. Oke, gimana? Mungkin Bang? boleh dari yang merepotkan dulu kali ya. Oke, boleh, silakan. Kalau merepotkan mungkin paling waktu SMP saya pernah
Tapi saya dapat prestasi gitu di SMP Oke. di basket gitu Oh, kan. basket. Aku keren Nah, banget. Jadi saya Boy. waktu dapat achievementnya, saya pulang, saya bilang ke orang tua, udah dapat achievement, pengen gitar gitu kan. Oh ya, Ya, gitar. ini gitarnya kebetulan dari SMP saya. Oh, Masya Allah, ya. Jadi kayak awalnya nggak dibolehin kan, sampai apa tuh gitar kan mahal segala macam kayak itu. Tapi ujung-ujungnya juga dibeliin alhamdulillah. Oke, mungkin selain gitar bang, ini kan kebutuhan sekolah gitu. Kebutuhan sekolah. Mungkin kita agak throwback ke SD kali ya. Oh mundur nih, Mundur ya? mundur. Oke, silakan. Waktu SD sekitar kelas 4 kalau nggak salah Kelas saya. 4. Saya Oke. tuh ngebet banget minta kotak pensil yang dari Spider-Man. Spider-Man. Itu susahnya minta ampun cari dulu. Berarti sampai ngantri apa ya orang tuanya? Bukan ngantri, sampai nyari ke sana ke sini, harus ada yang namanya anak-anak kan. Karena kalau dulu nggak ada saya kayak mungkin nangis gitu. Karena namanya SD. Oke, iya. Kurang lebih kayak gitulah. Iya. Tapi saya juga ada nurutnya kok. Oh nurut. Nah, coba Nurut. bagian mana nih bang? Tadi kan Bagian ngerepotin. nurut, jadi kalau saya dulu sering dibeliin, kalau misalnya beli baju atau SD itu baju seragam gitu, orang tua saya tuh suka beli baju yang harusnya M malah L dibeliin. Jadi Biar oversize. Skena ya bang ya? Atau Padahal katanya zamannya emang bukan pengen zaman skena ya. Oh, iya. Aduh. Oke. Jadi alasan orang tua saya beliin baju yang oversize gitu, yang ukurannya lebih gede itu biar katanya biar bisa pakai sampai tamat gitu. Jadi hemat ya? Jadi hemat Namanya gitu. hemat gitu ya? Cuman kan namanya kita kan nggak mau ya pakai yang kayak gitu ya. Kita kan mau pakai yang ukurannya pas-pasan lah gitu. Oh, Biar gitu. keren, biar ngepas gitu. Emang kalau pakai yang kayak daster gitu ya? Asli kayak daster. Oke. Kayak daster ibu-ibu ya. Iya. Berarti Kurang abang lebih. ini memang Ya. tuh guys, tipe abang ini seimbang ya. Tadi ada ngerepotinnya, terus ada nurutnya. Tapi yang bagian ngerepotinnya tuh ada usaha loh. Abang ini berprestasi, dia basketball, pemain basketball ya. Jadi bagi kalian tadi kan kalau kita tahu Bang Atar tadi dia berprestasi tapi juga nggak banyak mau. Jadi kayak gimana ya, nggak banyak menghabiskan uang orang tuanya juga. Nah kalau Bang Atar tadi dia berprestasi tapi mintanya langsung gitar ya, mehong banget gitu, mehong banget. Proses kayak gitar ya. Tapi nggak apa-apa, dia ada feedback ya, ada achievement di balik di balik Usaha, mehong-mehong itu ya. ada achievement yang Ada achievement. bisa dibanggain ke orang tua Bang Nazan. Nah, kalian juga bisa ambil pelajaran ya teman-teman semua. Oke, mungkin sebenarnya itu aja sih Bang Nazan pengen Itu tahu aja. pengalaman. Oke. Nah, pegang gitar. Kenapa nih? Kita boleh lanjut sedikit ya? Oh boleh. Kakak tahu nggak lagu yang tadi? Yang kayak tadi Yang- Bujangan ya? Oh iya benar. Oke, rap aja. Langsung di rap aja. Mau- Boleh. Hati senang walaupun Apa falas sih? agak Oke, Pak jangan Bu. Oke. Hati senang bohong. Bohong ya? Ya bohong lah. Kalau ada uang kan Oke. pasti lebih senang. Masa nggak ada uang Oke, sih? berarti konsekuensinya hati senang walaupun tak punya uang. Tapi kalau punya uang lebih Pasti lebih senang. senang. Pasti lebih senang. Oke, makasih Bang Nazan. Yo, sama-sama, Kak. Yuk, Gimana yuk. sih? Yuk. Hati senang. Aduh guys, waduh kita udah di ujung video banget nih. Makasih ya masih setia sama Ica sampai akhir video. Nah tadi kita udah dengar para bunda, para ayah yang sudah bener-bener rempong, riweh, ribet gitu ya. Waktu belanjain kalian kebutuhan sekolah. Dan gak kalah keren nih variasi dari kakak dan abang-abang yang juga kasih jawaban-jawaban yang bahwa mereka ternyata ngerepotin dan ada juga yang nurut ke para ayah bundanya. Nah, jadi dulu kita tuh mikir ya guys, mikir beli alat tulis tuh enteng banget ya, kecil gitu. Padahal di balik itu perjuangan orang tua kita itu bener-bener rela muter otak mereka, ngorbanin waktu, uang. Cuma biar apa? Biar kita semangat sekolah. Makanya kalian jangan males sekolah, oke? Jadi yuk jangan cuma nostalgia, tapi kita tetap hargai perjuangan semua perjuangan orang tua kita. Nah, jadi Ica ada quotes nih untuk hari ini. Alat tulis mungkin kecil ya, tapi perjuangan belanjanya bisa segede harapan orang tua. Oke, nah tapi kayaknya kalian kepo gak sih? Jadi tadi Ica megang apa sih? Ica kasih tahu juga ya, Ica juga sebagai anak yang ngerepotin orang tua. Jadi intinya ada notebook dan Uno ini selalu Ica bilang ke mama gitu untuk beli gitu tiap masuk sekolah. Jadi sama-sama masih ada ngerepotin ya zaman dulu gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you so much you guys. Yeah, don't forget to like, comment,
and subscribe and share to all your friends, all your family, all people around the world. Dan kalau kalian relate sama pengalaman yang udah tadi kita bahas, don't forget to comment down below, komen juga di bawah, dan kasih ide dong, next Ica kepoin apa lagi ya? Oke, sampai ketemu di apa kata mereka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.